warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Solopetak dan pemerintah Kota Solo mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya agar berhati-hati dalam berkendaraan, melengkapi stop-lamp kendaraan dan memakai helm. Ingat, kecepatan bukan segalanya, tapi keselamatan yang paling utama. Selalu dalam maka kebijakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami dari Polres Solo Kota dan pemerintah Kota Solo mengajak di sana kasadanyo yang alun vaksin COVID-19 balik, ayo kita segera vaksin. Jangan sana takut untuk vaksin. Vaksin bisa membuat sistem imun kita total terhadap virus. Disiarkan dari Simpang Ampe, Terminal Bare Solo, Simpang Rumbio. Channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Kami dari Polres Solo Kota dan pemerintah Kota Solo menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya agar berhati-hati dalam berkendaraan, lengkapi surat-surat kendaraan dan memakai helm. Ingat, kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dusana pasti batanyo salamu kogo ba'a mako ambo channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi, akun Facebook Pangulu Marapa Alam, Instagram Minangonesiawi, selalu menyanggah statement-statement Makati alias Musra Dahrizal asal Batipua ya. Silahkan saudara-saudari tentukan kategori apa yang dilanggar oleh Makati selama ini ya, di tiap konten yang beliau izinkan para YouTuber nge-share ya, yaitu sehubungan gelar beliau itu adalah Kati. Kati itu ranahnya ranah sara, dan beliau melanggar azas rasul Jopareso, melanggar kasta. Sangat tidak pantas beliau duduk berbicara dengan sombong di hadapan Pangulu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau melanggar rasul Jopareso, melanggar adat, melanggar adab, melanggar sara ya. Beliau tidak pernah meminta izin kepada para nenek mama setempat. Langsung beliau dengan lancang seperti seorang tampil sebagai bentuk hukum. Dan statement beliau itu rata-rata bercita rasa kepastian. Ya. Dan beliau juga terkesan sangat kental menggurui, dan beliau tidak pernah sama sekali membahas sejarah. Kalau saya pribadi berprinsip berdialog itu pakai 4 koridor. Koridor sejarah, koridor hukum, koridor maknawi, koridor hukum, dan koridor manajemen. Itu koridor. Bahasan masing-masing koridor ada 4 judul. Adat, budaya, adab, dan agama. Masing-masing judul ini harus dalam pengetahuan pemahaman 4 koridor. Yang pertama, koridor misalnya adat harus dibahas secara sejarah, secara maknawi, secara hukum, manajemen. Budaya begitu juga, secara sejarah, secara maknawi, secara hukum, secara manajemen, dan seterusnya. Ya. Dan Makati ini selalu mencela dan menghujat. Yang mencela menghujat yang tokoh-tokoh di ranah politik, mencela dan menghujat para wanita Minang, dibilang bodoh lah pakai popok di Minang lah, dibilanglah orang Minang ini bodoh ya. Itu beberapanya. Dan beliau ini tidak pernah menyelesaikan masalah, tidak pernah hasil karyanya diperbuat oleh saudara-saudara saya, saudara-saudari saya yang mendengarkan ceramahnya. Tidak ada satupun
yang bisa menjadi bekal menjalankan amanah, menjadi bekal pegangan sebagai keturunan ranah Minang, ya, terutama dalam perkara adat dan perkara budaya, ya. Beliau tidak mengerti apa itu adat, tidak mengerti apa itu syarak, dan beliau ngaur dalam perkara budaya, ya. Dan beliau tidak ada pernah bicara keselarasan hukum adat dan keselarasan hukum tata pemerintahan, ya. Ranah adat, kalau bicara adat ada pituahnya, kalau bicara hukum tata pemerintahan ada undang-undangnya, ada pasalnya, ada reviewnya, ada jurisprudensinya. Beliau tidak pernah bicara itu, jadi beliau kena batunya. Dan beliau pada tahun 2021 ini, itulah akhir dari karir beliau di Kanagarian Kacang, Kanagarian kami, Kabupaten Solo, 10 koto di atas Sumbar, ya. Jadi tolong sampaikan ini ke Mak Kati, manfaatkanlah kesempatan diundang sebagai cimeeh sebenarnya mengundang Anda, ya. Jangan dikira kami di Kacang ini bodoh. Itu sebagai kesempatan terakhir bagi Anda untuk minta maaf kepada publik, ya. Kesempatan terakhir untuk Anda, tahun-tahun Anda, karir Anda berakhir, ya. Saya akan hadir, ya, dan saya akan maju sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan, terutama mengenai statement si Mak Kati alias Musra Rizal ini pada channel YouTube Minangkabau Corner 5 tahun yang lalu. Beliau bikin statement yang menetapkan hukum adat sebatang panjang, tidak satu pun bergelar pangulu. Beliau sebutkan nama-nama tersebut adalah 5 tahun yang lalu: Indomo di Seruaso, Bendoro Kayo di Sumani, Tuan Titah Sungai Tarap, dan Tuan Kukadi di Padang Gantiang. Itu nama-nama yang menetapkan hukum sebatang panjang menurut versi beliau 5 tahun yang lalu. Dan 7 bulan yang lalu beliau mengadakan kegiatan lagi, ceramah penipuan dan pembohongan publik, pembodohan keturunan ranah Minang di Simawang, ya. Itu beliau bilang lagi nama-nama yang menetapkan hukum adat sebatang panjang adalah Katumanggungan, Parpatih, Bandaro Kayo, Suri Dirajo, dan Maharajo Basa. Itu statement. Jadi 2 statement berbeda. Jadi sudah pantas, sangat pantas Anda minta maaf. Apakah Anda ingin saya layangkan somasi kepada Polresta Kota Solo, atau langsung saya layangkan somasi kepada Polda Sumbar? Karena Anda telah bertahun-tahun melakukan pembodohan keturunan Minang dan pembohongan publik. Ya, hubungi 082179045777. Siapapun yang menerima konten ini, sampaikan kepada Musra Rizal yang hanya seorang kati, dengan lancang berbicara di hadapan pangulu. Kati tidak pernah dikukuhkan orang, tidak pernah disembelihkan kerbau, tidak pernah dengan kos tinggi untuk mengukuhkan. Ya, itu ibarat parewa tampil di hadapan orang yang intelek. Ya, kalau seharusnya Anda kati, bicaralah sara. Ya, di ranah sara Anda bermain, jangan bermain di ranah adat. Ya, jadi kesalahan Anda kati alias Musra Rizal sudah sangat fatal. Ya, sudah saatnya Anda tobat, sudah saatnya Anda menerima hukuman, sudah saatnya Anda berhadapan dengan ranah hukum. Dan sudah saatnya apa-apa hasil dari penipuan publik dan pembohongan keturunan ranah Minang segera akan disita. Ya, dan saya akan merekam isi ceramah alias Musra Rizal. Di setiap kata-katanya yang abu-abu akan langsung saya post, dan akan langsung saya input, langsung saya komentari. Untuk komentar itu tersebut adalah sebagai pembuka wawasan saudara-saudari sekalian yang sudah ditipu oleh orang yang membodohi dan membohongi keturunan ranah Minang selama ini. Ya, sudah saatnya beralih
untuk mendukung channel YouTube Andi Khalifah Minang Ondesiawi. Silahkan ikuti channel YouTube dua channel YouTube saya sebelumnya atas nama Andi Rajo Minang. Nah, setelah itu saya lanjutkan dengan nama channel Andi Khalifah ABSSBK. Dan saya aktif melayani chatting pada channel yang terbaru atas nama channel Andi Khalifah Minang Ondesiawi. Ya. Sadarlah saudara-saudari yang dibodohi dan yang dibohongi oleh Mak Kati, dan saya tidak ikhlas memanggil dia Mak Kati. Saya memanggil dia Musradah Rizal. Karena sebagai Kati pun dia tidak fokus bicara sara. Saat dia coba-coba bicara sara, dan itu tidak ada pantasnya sama sekali. Dan beliau, salah satu statement beliau yang sangat buruk, beliau memfitnah petani limau kacang. Dia bilang mulai dari segede jempol ini, segede jempol nih, putih. Beliau bilang orang kacang sudah menjual jeruk itu kepada penadah. Ada buktinya di YouTube. Silahkan usahakan sendiri. Saudara-saudari yang menyimak jangan seenaknya saja. Berusahalah mencari data informasi yang saya maksud. Tadi statement beliau yang dua statement berbeda mengenai hukum adat Sebatang Padang sudah saya jelaskan. Dan pada channel saya ada. Silakan simak konten saya. Selengkapnya perjalanan saya dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5, tanggal berapa saat ini. Pada bulan Desember, November penuh saya di jalan berarti. Dari 31 Oktober melewati bulan November dan sudah bulan Desember saya masih di Sumbar. Ya, silahkan berkoordinasi di lapangan. Silahkan telepon saya kapan saja. Karena tanggal 15, antara tanggal 15 dan tanggal 20, kami yang orang-orang beliau-beliau yang sudah saya datangi di 19 kabupaten akan mengadakan deklarasi, akan mewujudkan Pangulu Marapa Alam, ya, akan membuat menuangkan dalam kertas dalam bentuk deklarasi ikrar sumpah. Ya, silahkan simak selengkapnya konten sebelumnya. Silahkan share apapun konten. Ya, terima kasih untuk mensubscribe, terima kasih membagikan. Saya asalkan Nagarian Kacang, Kabupaten Solo, Danau Tenggara. Saya dilahirkan di Rumah Sakit Umum Solo yang saat ini di samping Universitas Muhammad Yamin adalah Taman Kota. Dan saya berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ya, cukup sekian, terima kasih. Ini mobil saya dari Lampung. Nah, di awal video tadi saudara-saudari sudah menyimak, itu adalah suara di lampu merah. Di lampu merah Simpang Patrumbio. Ya. Nih, bisa saudara-saudari baca? Tuh, baca ya, tuh. Kota Solo. Nah, ini juga bisa saudara-saudari baca. Silahkan dibaca ya. Nah, sudah saatnya seperti Rauda Taib yang baru-baru ini menerima uang atas berjasa di bidang kebudayaan 40 juta atau 50 juta itu, ya. Tidak pantas Anda menerima uang itu. Anda harus mengembalikan. Ya. Dan Anda Bagindo Armen, Anda harus menutup cerita-cerita bohong Anda mengenai Pak Goroyu, terutama bagi Anda Farid Taib. Ya. Nah, sudah saatnya Anda akan kami wawancara. Ya, jika Anda ini punya hak pers untuk wawancara Anda, ya. Jika Anda masih banyak bertele-tele, maka kami akan mendatangi Anda dengan pers independen, pers lembaga, pers institusi resmi pemerintahan yang akan menjadikan kasus Anda kasus perdata. Juga jika masih bertele-tele, maka kasus Anda akan kami naikkan menjadi kasus pidana. Camkan itu. Jadi untuk para pembohong di Minang, siap-siaplah kalian semua yang menjadikan kami muda-mudi korban akan menerima ganjaran yang pantas. Ya, kami usahakan ganjaran yang pantas untuk Anda sekalian.
dan siap-siaplah Anda menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Siap-siaplah kalian menerima hukum adat, hukum 16. Ya. Dan mulailah dari saat ini jangan menyembelih kerbau untuk pengukuhan seorang penghulu. Karena jika mengaku adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Ketabulo harus konsisten. Karena Sarak hanya mengajarkan memotong domba. Ya, dan Sarak juga tidak mengajarkan untuk pengukuhan segala sesuatu harus memotong hewan. Ya. Catat itu. Dan silahkan anda sekalian di semua di Minang, Elkam, MTKam, Daram, MAAM, DPMD, DPMN kan merubah tulisan Sarak itu, menghilangkan inisial K, mengganti dengan koma di depan A. Jadi tuan-tuan yang telah menjadikan Makati itu telah menjadikan Musra Dahrizal Asal Batipuah itu sebagai seorang dosen sosa atau seorang dosen luar biasa, itu adalah wujud nyata kebodohan sekalian. Baik, bisa dipahami? Gelar sosa Musra Dahrizal harus dicabut dengan tidak hormat. Bisa dipahami? Ya. Karena beliau hanya berdusta berbicara adat. Yang beliau ucapkan hanya sesuai pola pikir dia sendiri. Dia tidak bicara adat dan tidak juga bicara budaya yang berdasarkan adat. Ya. Kati Musra Dahrizal hanya pembohong besar dan hanya penipu. Ya. Tidak usah repot-repot membawa saya ke hukum ITE. Saya sendiri, justru ITE itu adalah rekan saya. Ya, Pers Independen dan KPK Tipikor Seni Budaya. Ya. Hanya saya ingin memberikan peringatan secara lembut kepada Musra Dahrizal, kepada Yus Parpatia, kepada pengarang buku Yulfian Azrial, kepada pengarang buku Muhammad Jamil, untuk meminta maaf kepada publik dan menarik semua bukunya. Juga kepada Zul Hamdi Buya yang mendirikan sekolah ABSSBK. Pikir-pikir ulang Anda melanjutkan sekolah ABSSBK, karena Anda juga hanya menipu publik. Setelah lulus anak-anak cucu kemenakan kami dari sekolah ABSSBK, 0 hukum ABSSBK Anda lakukan. Anda hanya memanfaatkan secara materi. Ya, sekolah ABSSBK di Padang Panjang atau perguruan tinggi yang sedang Anda bangun, hentikan kebodohan dan pembohongan juga pembodohan publik tersebut. Ya. Saya bertahan di Sumbar sampai bulan Januari. Saya tunggu itikat baik masing-masing secepatnya. Karena bisa tiba-tiba saja saya mendatangi kalian masing-masing, akan saya wawancara dengan hak pers. Ya. Jadi tokoh dinas kebudayaan maksimalkan kemampuan. Ya. Anda digaji, bekerjalah dengan benar. Juga dinas Naker, juga dinas pariwisata, BPCB, BPNB. Karena akan datang saatnya kalian saya datangi dengan hak pers mewawancara, dengan hak menyiarkan. Di saat kalian masing-masing menjawab pertanyaan saya gagu, disitulah karir Anda berakhir. Camkan itu baik-baik. Ya, 082179045777, itulah solusi Anda awal bertobat. Ya. Pahami itu, ya. Anda di Dinas Kebudayaan Pariwisata tidak becus mengurus sejarah, Anda biarkan kami menjadi korban sejarah banyak versi. Juga situs yang pantas ditacapkan situs adat, situs budaya tidak Anda lakukan, malahan yang sejarah abu-abu yang kalian bela. Contohnya Pagaruyung yang dibentuk di era Regen. Belanda yang membentuk, yang menjadikan seorang bodoh menjadi sultan, dan Anda menutupi sejarah yang benar-benar kerajaan sebelumnya, yang kerajaan yang pertama kali dibakar oleh Belanda. Dan lokasi kerajaan yang pertama kali dibakar Belanda bukanlah di lokasi destinasi wisata saat ini. Ya.
sudah saatnya sejarah asli, sudah saatnya kebenaran muncul ke permukaan. Dan tokoh muda-mudi dan orang-orang yang berniat baik, tolong dukung saya. Ya, ini untuk kebersamaan. Karena semua hal yang keruh dan kusut jika terjadi kezoliman, yang menjadi korban adalah para wanita dan anak-anak, juga masa depan keturunan yang mendatang. Itu yang akan menjadi korban. Jadi kalau ndak awak kini go berjuang, kalau ndak kini bilo lolai, kalau ndak awak sia lolai. Dukung deklarasi Pengulu Marapa Alam antara tanggal 15 sampai tanggal 20 Desember. Ya. Terima kasih dukungan saudara-saudari semuanya. Maaf lahir dan batin, mari kita lalui tahun 2022 dengan sejarah yang betul, dengan seiring jernih dan lurus. Ya, kita lewati, kita sambut tahun baru 2022 dengan secara betul, secara jernih dan lurus. Sejarah Minang, maknawi bahasa Minang, keselarasan hukum adat dengan hukum tata pemerintahan, dan manajemen kita jalankan, kita kelola, kita jaga Minang ini dengan sistem. Ya, marilah sama-sama kita betulkan definisi kosakata adat, kosakata budaya, kosakata adab, kosakata agama. Mudah-mudahan amal perbuatan kita betul, amal perbuatan kita jernih dan lurus. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya berjuang secara independen, tanpa ada intervensi, tanpa ada utang budi kepada pihak manapun. Semua saya terima kebaikan atas sama-sama tulus dan ikhlas. Jadi terima kasih saudara-saudari yang mendukung niat baik saya. Insya Allah dicatat Allah sebagai amal jariah, karena sama-sama berniat jihad fisabilillah. Ya, kendaraan ini saya bawa dari rantau, dari Bandar Lampung sampai saat ini saya masih bertahan di Sumbar karena saya peduli dengan kita sesama korban pembodohan keturunan oleh si Kati alias Masih Musrada Rizal, pembodohan dan pembohongan publik di dalam hal sejarah, maknawi, hukum dan manajemen. Ya, sampaikan ini kepada Yus Parpatih, kepada Musradah Rizal, Yulfian Azrial, Muhammad Jamil, berhentilah membodohi keturunan Minang, berhentilah membohongi publik. Sudah saatnya pihak Malaysia datang ke Pagaruyung, datang ke Batu Sangkar, datang ke Kanagarian Kacang untuk mendatangi satu pintu informasi, dan saatnya untuk mendukung secara pengetahuan pemahaman melengkapi sejarah yang sudah diacak-acak oleh para penipu pembohong selama ini. Sudah saatnya menyalurkan materi, sudah saatnya kita bicara transparansi mengenai siapapun yang menyumbang secara materi. Baik, saat ini pada jam saya siarkan dari Kabupaten Solo. Oh ya, jam berapa? Jam 1. Saya siarkan dari Kabupaten Solo pada tanggal 5, pada tanggal 6, sudah lewat ya, pada tanggal 6 Desember tahun 2021. Ya. Silahkan hubungi nomor 082179045777, nomor HP biasa plus WA. Tolong dukung saya berjuang. Tolong bela, mari kita berbakti kepada leluhur. Mari kita persiapkan landasan yang betul, jernih dan lurus untuk keturunan yang mendatang. Mari kita selamatkan diri masing-masing. Mari kita selamat menyelamatkan. Bagi yang punya kelebihan materi, silahkan hubungi 082179045777 mendukung niat baik saya untuk membela sesama, saling selamat menyelamatkan. Ya, wujudkan niat baik saudara-saudari masing-masing. Ikuti petunjuk di dalam hati. Apapun niat baik segeralah sampaikan. Apapun niat baik silahkan hubungi 082179045777, HP biasa plus WA.
Ya, jika saudara-saudari mendukung secara materi, saya akan kirimkan nomor rekening. Jika saudara-saudari mendukung dalam hal lain atas nama niat baik, saya tunggu nomor telepon.